Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng. Saya dari Universitas Primagraha, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PPKN, semester 4. Di sini saya akan melengkapi tugas mata kuliah Civic and Civic yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bu Rifda Cita Jolvia MPD. Di mana dalam kesempatan ini saya akan memaparkan terkait kasus Gloria. Pada tahun 2016 beliau dicoret ketika akan melaksanakan pengibaran bendera merah putih di Istana Negara. Nah, apa sih kasusnya gitu kan? Mari kita simak baik-baik. Baik, langsung saja terkait kasusnya itu. Namanya itu nama Gloria Nataraja Hamel. Ia itu mendadak dicoret karena memang Gloria ini masih memegang paspor Perancis yang berlaku sejak Februari 2014 hingga Februari 2016. Nah, tepat 2 hari sebelum pelaksanaan Hari Kemerdekaan, perempuan keturunan Indonesia dan Perancis itu dicoret di daftar paskibraka pengibar bendera pusaka atau disebut dengan paskibraka di Istana Negara. Karena Gloria ini adalah termasuk ke dalam kriteria kedudukan dua negara atau ganda gitu, atau disebut dengan ius sanguinis gitu. Nah, mungkin Gloria sempat menerima keadaan ini karena memang Gloria itu tidak tahu, akan tetapi ada mungkin ya sedikit rasa kecewa karena setelah perjuangan yang ia lakukan, ternyata setelah mendekati dia dicoret tiba-tiba. Nah, akhirnya Gloria itu diberikan kesempatan oleh Presiden Jokowi untuk mengikuti penurunan bendera Sang Saka Merah Putih. Nah, akhirnya Gloria ini kan bergabung ya dengan Paskibraka dalam penurunan bendera merah putih itu. Nah, Gloria pun mengaku mendapat pesan dari Presiden Jokowi agar tetap semangat. Nah, pertimbangan melibatkan Gloria sebagai paskibraka saat itu adalah karena anak di bawah 18 tahun masih bisa memilih kewarganegaraan. Nah, jadi Gloria ini karena memang masih di bawah 18 tahun, dia bisa memilih mau ikut ke keluarga orang tua perempuannya atau orang tua laki-lakinya. Karena orang tua perempuannya itu berasal dari Depok atau Indonesia, sedangkan dari ayahnya atau orang tua laki-lakinya itu berasal dari Prancis atau luar negeri. Nah, menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan bahwasanya seorang anak hasil kawin campur bisa memiliki 2 kewarganegaraan sebelum usia 18 tahun. Nah, setelah kejadian itu Ibunda Gloria yaitu yang bernama Ira Hartini Natakaja Hamel mengajukan gugatan yang dimana di sini ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan soal ketentuan pendaftaran diri bagi anak hasil kawin campur yang berusia sebelum 18 tahun ke bawah. Nah, ada pula dalam pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan itu disebutkan bahwasanya seorang yang belum berusia 18 tahun saat Undang-Undang Kewarganegaraan diberlakukan pada tahun 2006. Nah, diberikan waktu paling lambat 4 tahun untuk mendaftarkan diri. Nah, dari hal tersebut, jika memang kita merujuk, maka Gloria tak bisa lagi mendaftarkan status kewarganegaraannya. Perempuan yang lahir pada tahun 2000 ini seharusnya didaftarkan ke Kemenhuman dalam rentang waktu 1 Agustus 2006 sampai 1 Agustus 2010 apabila hendak memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Jadi ketika Gloria ini ingin pindah gitu kan karena emang sebelum 18 tahun itu masih memiliki 2 negara, jadi perlu yang namanya persiapan beberapa tahun untuk pindah status kewarganegaraan. Nah, dalam persidangan terungkap banyak anak hasil kawin campur yang kebingungan menentukan status kewarganegaraan. Dan memang bukan hanya Gloria ya yang yang mendapatkan status seperti ini gitu kan. Mereka pada umumnya tak tahu soal ketentuan yang mengatur pendaftaran untuk memperoleh status warga negara Indonesia atau disebut dengan WNI dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Nah, setelah setahun bergulir, pengajuan akhirnya memutuskan permohonan uji materi tersebut pada tanggal 31 Agustus 2017. Hasil Lembaga Pegawai Konstitusi untuk menolak seluruh permohonan Ibunda Gloria karena tak beralasan menurut hukum. Nah, di sini kan alasannya karena ketidaktahuan ya antara orang tua Gloria-nya gitu kan.
Nah, dari aturan mendaftarkan diri menjadi warga negara Indonesia itu dianggap tak bisa menjadi dasar penuntun, apalagi membuat seseorang bebas dari hukum atau peraturan perundang-undang. Nah, jadi ini adalah salah satu kasus yang memang memberikan pelajaran terhadap kita gitu kan, terkait seorang anak yang lahir secara ganda gitu kan, kewarganegaraan ganda, yang dimana orang tua perempuannya beda negara dengan orang tua perempuan laki-laki. Nah, dari situ juga kita bisa belajar bahwasanya tidak semua hal yang memang kita anggap sepele ternyata itu sangat berarti gitu kan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kuliah di Universitas Primagraha, kampus masa depan gemilang.